Kayak ya tapi bener kamu mandi cuma nih. Bener lagi, sama dok, tapi itu nggak cuma aku doang, ya kan? Pasti orang tuh mikirnya kalau misalkan pengen show tuh harus lama gitu mandi, tapi mandi kan sesuatu yang kita lakukan sehari 2 kali. Kalau misalkan setiap mandi tuh lama juga nggak ada waktunya nggak sih? Kayak aku sih mikir kayak daripada mandi lama-lama mendingan apa gitu, saya hal-hal lain gitu. Cuma mandi tuh menurutku ya itu sih, kalau misalkan aku lagi yang mandi pampering itu bisa lama ya, kayak mulai dari hair mask, terus habis itu luluran, shaving, terus pakai apa segala macam, masker, itu bisa lama gitu. Cuma kalau misalkan yang sehari-hari, karena tadi aku bilang mandi cepat sekaligus keramas, karena aku emang keramas setiap hari ya, jadi kayak nggak yang sampai rambutnya kotor banget lah, kecuali emang abis dari event yang rambutnya tuh banyak banget hairspray kayak gitu, oke, pasti lebih lama. Cuma rata-rata memang aku mandi biasanya kayak 1 anduk gitu udah ketemu anduk. Kalau yang pampering kayak gitu biasanya kalau mandi tuh udah 5 menitan nyampe. kalau yang pamperingan itu seminggu pasti dijadwalin kayak gitu, harus ada 1 hari untuk relax kayak gitu, atau belum tentu? Aku sih lebih, jadi dari produk-produk aku udah pilih yang emang spa-like, atau enggak kayak emang pampering gitu, kayak produk-produk yang bagus, yang wangi, terus yang secara sensorialnya tuh emang apa ya, emang bisa membawa spa ke rumah gitu. Jadi dari produknya sendiri aku udah pilih yang seperti itu, sehingga aku nggak terlalu butuh banyak waktu untuk pengaplikasiannya gitu. Jadi tapi seminggu harus enggak juga sih, tapi kayak kalau lagi mood aja tuh lagi capek nih, aduh lagi pengen apa ya, lagi pengen ngerasa pampered nih gitu, itu biasanya ya udah aku lakuin. Pernah ngerasa stres gak sih Kak? Terus cara ngendaliinnya gimana nih versi Kakak sendiri? Stres pastilah ya, sering malah, bukan pernah. Tapi cara ngendaliinnya gimana ya? Manage-nya. Beda-beda sih, setiap jenis stres tuh pasti cara apa manage-nya beda gitu. Cuma yang pasti kita harus bisa sharing, karena itu menurutku salah satu kekurangan aku tuh, aku emang orangnya mendem, terus kayak ngerasa semua tuh pasti bisa dikerjain sendiri, nggak mau ngerepotin orang gitu. Tapi sekarang pelan-pelan aku belajar untuk sharing, kayak ternyata kalau kadang-kadang masalah kita yang kita ngerasa gede banget, kalau kita omongin tuh ternyata nggak separah di pikiran kita ya gitu. Jadi setelah kita sharing sama teman, sama keluarga, sama teman-teman kerja kita bakalan merasa lebih ringan dan lebih manageable lah gitu. Terus sama itu sih, aku nggak pernah capek untuk ngomong ini tuh, me time tuh penting banget gitu, karena kadang-kadang stres tuh kayak cuma overwhelmed gitu. Jadi kita kayak kebanyakan kerja, kebanyakan mikirin ini itu, nggak pernah mikirin diri kita sendiri, sehingga kita merasa apa ya, kayak pengen meledak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya waktu buat diri kita sendiri, ada waktu buat mikir kayak gitu tuh, menurutku semua tuh jadi lebih manageable. Sama-sama sibuk waktunya, sibuk. Gak ada planning untuk nambah momongan nggak sih? Tidak, dan bukan urusan. Tadi apa sih yang biasa bikin Kak Raisa stres, burnout? Sebenarnya rata-rata sama ya, ngurusin keluarga, terus ekspektasi dari society, kita merasa guilty, kurang ini, aduh kerja terus nih, kurang waktu di rumah, ntar begitu di rumah, aduh stres nih di rumah terus, kerjaan pasti banyak yang numpuk, kayak gitu-gitu. Itu udah biasa lah, aku rasa semua cewek pasti ngerasain hal yang sama gitu. Terus apa ya gitu sih sebenarnya sih, ekspektasi kita versus ekspektasi orang gitu ya, yang bikin susah gitu. Karena kan seperti yang tadi dibahas gitu, kalau di kantor atau di tempat kerja kita seolah-olah nggak ada keluarga nih di rumah, harus benar profesional gitu. Sedangkan kalau di rumah tuh harus benar-benar ada di rumah, seolah-olah nggak ada kerjaan gitu, jangan Fokus ya. Itu sih susah untuk nge-balance itu dua-duanya. Dan kadang-kadang ekspektasi kita sendiri terhadap diri kita sendiri yang harus ini, semua aspek tuh harus sempurna gitu, itu yang bikin susah. Tapi sebagai ibu yang bekerja, support Zalina sendiri seperti apa sih Kak mungkin? Aku sih sekarang seneng, soalnya dia udah bisa diajak ngobrol kan, udah 4 tahun gitu. Jadi aku udah lumayan bisa nih masukin ke dia kayak, kalau misalkan aku kerja tuh bukan berarti aku melupakan kamu gitu.
bukan berarti kalau aku kerja tuh aku nggak kangen dan lain-lain gitu. Dan terus aku bilang aku suka loh sama kerjaan aku, jadi kalau aku kerja tuh aku juga happy. Terus nyampe ke rumah pengen main, pengen apa gitu karena aku kangen gitu. Jadi dia nggak ngasosiasiin kerja tuh suatu hal yang negatif gitu, karena mungkin kalau aku kerja kan itu pengalaman negatif buat dia kan, berarti aku nggak ada gitu. Tapi aku cerita ke dia bahwa kerja tuh bukan sesuatu yang negatif loh gitu, dan nggak melulu ngasih tahu dia oh aku kerja tuh untuk dapetin uang supaya bisa beli mainan nenek. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Jadi aku lebih lebih ngomong ke dia kalau kerja tuh sesuatu yang kita sukain, yang sesuatu yang kita